Terima kasih untuk Anda keluarga FAS. Kita masih berdialog khusus ini bersama DPRD Jawa Tengah dan juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah. Di studio kami hadir Dr. Andes Haji Sunarno sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga Ibu Dini Nayati SD selaku Koordinator Bidang Aduan dan Pengawasan KPID Jawa Tengah. Berkaitan dengan new normal, Anda sudah siap atau apa yang sudah dipersiapkan sama keluarga FAS? Kira-kira udah bener atau belum? Begitu Anda bisa langsung bertanya lewat 314330 dan juga SMS dan WhatsApp-nya di 0815 7870940. Mungkin ini ada pertanyaan yang kita ke Pak Narno langsung nih. Ya, berkaitan dengan pertanyaan dunia pendidikan nih Bapak. Bagaimana dengan pendidikan nih Pak, solusinya di new normal, dan kita sebagai orang tua juga harus mempersiapkan protokol kesehatan. Apa yang harus dilakukan ini Bapak? Monggo. Baik Mbak Reni, untuk para pendengar sekalian. Jadi menurut hemat kami di dunia pendidikan ini, dalam masa COVID-19 ini, proses belajar mengajar tetap berjalan. Namun lebih baik kalau itu dilakukan melalui virtual maupun daring. Karena kita lihat tren daripada penyebaran virus corona ini di beberapa daerah masih cukup tinggi, sehingga hal ini menjadi kewaspadaan dan kekhawatiran terutama orang tua wali murid. Meskipun Menteri Pendidikan telah menyatakan bahwa memang tahun ajaran baru berjalan, tapi juga bisa proses belajar mengajar melalui virtual, sehingga kekhawatiran orang tua terhadap virus ini tidak bisa artinya bisa dihilangkan. Jadi tetap proses belajar mengajar, tapi melalui virtual atau daring. Menurut hemat kami demikian. Oke, baik. Jadi artinya memang dipersiapkan dulu segala fasilitasnya. Baik. Begitu ya Bapak ya? Iya, baik. Jadi memang semasa belum kelihatannya clear banget sih, memang virtual ini lebih baik. Iya. Begitu ya, baik. Coba kita angkat telepon dulu Bapak ya, baik. Sudah ikutan bergabung. Selamat siang, Assalamualaikum FAS FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siang, Bapak, kita sedang berdialog bersama Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga KPID Jawa Tengah. Dengan Bapak siapa ini? Oh iya, saya Bapak Agus, Pak. Iya, Pak Agus, di mana Pak Agus? Saya ada di Gerabak ini. Oke, baik. Silakan pertanyaan ya Pak Agus. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum Pak Narno dan juga Ibu dari KPID. Waalaikumsalam Pak Agus. Minalai dan Bapak izin, mohon maaf dan batin ya Bapak Ibu. Amin. Ya, semoga tetap diberikan kesehatan semuanya. Amin. Jadi, Bapak Narno dan Ibu, dalam kasus ini, pandemi, sekarang banyak masyarakat yang kita tahu sendiri kehilangan mata pencaharian dan harus seperti saya ini memutar otak untuk bertahan hidup di tengah pandemi virus corona ini. Nah, selain dalam sektor perekonomian, bidang pendidikan juga terkena dampak dari pandemi virus corona ini, Bapak Ibu. Di mana para lembaga pendidikan harus meliburkan kegiatan belajar mengajar secara offline dan menggantinya dengan belajar melalui media online atau daring. Bahkan teman-teman saya yang bekerja atau mempunyai salah satu kegiatan mengajar menjadi pengajar di les-lesan, kita sebut salah satu les-lesan yang ternama lah, ini tentu juga akan terdampak sekali, Bu. Baik. Bahkan anak-anak sekarang dilakukan untuk melakukan belajar di rumah. Nah, kalau cukup lama ini pemerintah sudah mengupayakan sebenarnya berbagai macam untuk mengatasi pandemi virus corona yang terjadi. Namun saat ini semakin kompleks, Bu, penanganan pandemi virus corona yang terjadi di Indonesia. Ditambah masyarakat sendiri juga semakin jenuh mulai melakukan kegiatan. Dengan sesuka hati pun mereka saat ini bagaimana memikirkan perekonomian, tetapi juga sudah mulai mengesampingkan kesehatan, Ibu. Nah, saya mohon bagaimana solusinya bagi masyarakat kita yang saat ini harus mengetahui cara berdamai dengan corona ini seperti apa sebenarnya gitu. Ya, baik Bapak, kami sudah menangkap. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini luar biasa. Penuh juga dengan semangat menanti jawaban. Ya, pertanyaannya kritis. Iya, monggo Ibu Dini dulu atau Pak Narno yang mau menjawab deh. Iya, baik. Baik, Pak Agus. Suka atau tidak suka, mau tidak mau,
masyarakat harus membiasakan dengan perilaku dan ketaatan tatanan baru di masa new normal ini. Sementara kita juga dituntut harus melakukan aktivitas. Benar. Namun dalam menjalani aktivitas tersebut perlu patuh dan disiplin pada aturan tatanan baru. Dalam ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan persiapan terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan. Artinya secara perlahan nanti akan dibuka ruang-ruang untuk bisa masyarakat segera bisa beraktivitas kembali, namun tetap harus masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Jadi di satu sisi kita tetap waspada, tapi di sisi lain kita sudah bisa mulai beraktivitas kembali, kegiatan ekonomi, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Namun ini sudah berlangsung dilakukan secara bertahap dan akan terus dievaluasi secara terus-menerus. Ketika pada suatu saat nanti pada satu titik bahwa itu sudah bisa dilakukan pembukaan secara di berbagai bidang, maka itu akan dibuka. Namun mestinya ini harus ada kehati-hatian karena ini akan mengirimkan dampak yang sangat luas. Tapi pemerintah daerah Penunjangan telah menyiapkan itu, dan kami pun dari DPRD Provinsi Jawa Tengah selalu berkoordinasi dengan gubernur dalam rangka penganggaran dan sebagainya, sehingga sudah banyak bantuan-bantuan dari provinsi yang sudah disalurkan kepada daerah-daerah, termasuk alat pelindung diri, kemudian juga kepada tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Ini setengah dilakukan juga terhadap dampak ekonomi. Telah dibagikan sembako banyak sekali. Dari kami DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menyalurkan lebih dari 120.000 paket sembako untuk masyarakat, dan ini terus akan dievaluasi, dan intinya agar masyarakat yang kena dampak ini dapat terbantu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya kira demikian. Baik dibantu, dan juga tentunya ini masyarakat lain juga banyak ya Pak, dari komunitas-komunitas yang juga ikut membantu akibat dari COVID-19 ini. Mungkin Ibu Dini mau menambahkan nih Bu? Iya, jadi ya memang pemerintah itu membuat skenario new normal ini, salah satu pertimbangannya adalah pertimbangan ekonomi ya, bagaimana kondisi ekonomi bangsa kita ini ya harus terus berputar. Betul, karena dampak ekonominya luar biasa. Nah, maka jadi new normal ini sebetulnya ya sebuah skenario kebijakan gitu. Insya Allah nanti kita akan terbiasa lah ya. Pemerintah akan menyiapkan berbagai macam fasilitas kalau saya melihat ya, agar tadi secara bertahap sektor-sektor kehidupan ini mulai dibuka secara normal, tapi dengan fasilitas yang mendukung protokol atau pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, makanya masyarakat yang saat ini mulai melakukan aktivitas kehidupan itu nggak boleh mengabaikan protokol kesehatan itu. Panik memang nggak boleh ya, panik tidak boleh. Tapi mengabaikan juga tidak boleh gitu ya. Maka ini yang disebut sebagai tatanan kehidupan baru. Nah, saya akan sedikit menyinggung yang pertanyaan pertama tadi ya, persoalan pendidikan ya. Nah, pendidikan ini memang salah satu sektor yang saya melihat dari pemerintah ini bukan prioritas untuk dibuka di awal gitu ya. Bukan termasuk 11 sektor prioritas yang akan menjadi skenario tatanan kehidupan baru yang akan dibuka di awal gitu. Karena sektor pendidikan ini terkait dengan warga negara pada usia anak-anak gitu. Yang notabene rentan terhadap termasuk kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap virus COVID ini. Nah, 3 bulan ini kan kita sudah dibiasakan dengan pembelajaran daring gitu ya. Tidak hanya pembelajaran daring sebetulnya. Kalau Kementerian Pendidikan itu bekerja sama dengan TVRI untuk membuat materi-materi pembelajaran di rumah ya. Tapi memang ini banyak yang perlu dievaluasi. Termasuk karena ini kaitannya dengan televisi ya. KPID juga berusaha untuk mengontrol bagaimana berjalannya
belajar melalui media televisi ini. Nah, karena baru satu stasiun televisi TVRI ya, dan ternyata TVRI di Jawa Tengah ini tidak semua spot itu bisa menerima dengan baik. Maka KPID berupaya untuk mengajak TV-TV lokal agar bisa ikut menyiarkan siaran TVRI ini, relay siaran TVRI. Nah, alhamdulillah ini sudah berjalan di beberapa spot yang tidak bisa menerima layanan TVRI, dia bisa membuka televisi lokalnya. Nah, hanya saja ya ini nyun sewu, upaya pembelajaran di rumah melalui media televisi ini sebetulnya merespon keluhan masyarakat ketika harus pembelajaran daring itu ternyata ongkosnya terlalu besar, Pak. Jadi makan kuota bahasa sederhananya makan kuota gitu. Nah, maka dengan pembelajaran melalui media televisi ini menjadi salah satu alternatifnya. Nah, harapannya ke depan ini ya mungkin tidak hanya televisi tapi juga radio ya. Nah, cuma kalau radio ini kan harus streaming sama aja gitu kan. Kan sekarang orang akses alat untuk mendengarkan radio kan mau tidak mau lewat streaming ya, lewat gadgetnya sama aja sebetulnya. Tapi ya itu itu bisa jadi menjadi satu alternatif media pembelajaran di rumah. Yaitu yang saya tadi sebutkan bahwa kita memang mau tidak mau dipaksakan di masa pandemi ini untuk bergeser menjadi masyarakat digital gitu. Termasuk ibu-ibunya yang tadinya nggak ngerti bagaimana mendownload Google Drive gitu ya, sekarang harus mendownload Google Drive gitu ya, dan seterusnya. Nah, saya mendapatkan beberapa pertanyaan kemarin talk show di beberapa radio ya. Pendaftaran peserta didik baru melalui online itu kan sebetulnya sebelum pandemi itu sudah mulai dilakukan ya di semua tingkatan. Tapi di masa pandemi ini kan semakin harus optimal ya bagaimana pendaftaran peserta didik baru ini menjadi salah satu bentuk pelayanannya gitu. Nah, masyarakat tanya gimana sih caranya kok ternyata masih bingung ya pendaftaran online dan seterusnya. Nah, saya menangkap salah satu contoh pertanyaan ini, saya menangkap adanya pengasahan literasi, terutama ibu-ibu ini ya. Sebetulnya nggak usah banyak tanya kan, kalau kita pegang gadget langsung ya. Terus ada informasi tentang PBDB online gitu ya, penerimaan peserta didik online di masa pandemi ini. Itu kan sebetulnya yang dilihat jangan WA aja ya. Benar. Yang dilihat jangan WA dan Facebook saja. Ibu itu harus membuka link Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang misalnya. Cari informasi tentang prosedur atau tata cara penerimaan peserta didik baru. Nah, itu yang tidak terbiasa di masyarakat kita. Mencari informasi atas apa-apa yang menjadi pertanyaannya gitu. Nah, bagaimana tipsnya mencari informasi yang akurat? Ya, pertanyaan selanjutnya kan begitu. Saya selalu menganjurkan kalau ingin mencari informasi, yang pertama kali harus kita cari adalah coba cari di portal webnya pemerintah atau lembaga-lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Nah, cari dulu linknya itu. Kalau sudah membaca dari link itu, kita ingin mencari perbandingan informasi yang lain, boleh kita cari di berbagai macam sumber, karena saat era digital ini lautan informasi gitu. Maka masyarakat silakan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, asalkan pijakan utamanya adalah tadi informasi pertama yang kita akses adalah informasi dari portal dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Nah, ini yang saya sebut sebagai ya sekarang harus saatnya kita meningkatkan kemampuan literasi media kita gitu. Nah, tidak hanya di sektor pendidikan, ketika kita mencari informasi tentang COVID gitu ya, sektor kesehatan yang lain gitu ya, itu juga coba deh buka dulu di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan gitu ya, baru nanti cari di media-media yang lain. Gitu. Jadi harusnya kemarin tidak perlu terjadi
penolakan pemakaman jenazah. Ya. Harusnya tidak perlu terjadi kepanikan yang berlebihan, ya. Karena menurut saya kepanikan yang berlebihan, tindakan-tindakan yang tidak rasional itu akibat dari informasi-informasi yang tidak bisa disaring dengan baik oleh kita sebagai masyarakat. Sumbernya ya broadcast WhatsApp, aplikasi Messenger gitu ya. Kemudian membaca media sosial yang di situ semua orang itu menjadi informan, menjadi broadcaster ya kan. Dan kita nggak ngerti itu personal siapa, personalisasi siapa ya. Dan kita tidak mencoba untuk mencari pembanding dari lembaga-lembaga resmi atau lembaga-lembaga yang bisa mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikan. Baik. Nah, ini yang menjadi perhatian kita di era new normal, hati-hati dengan mengakses informasi. Baik, jadi memang sekarang ini informasi gampang didapat ya Bapak ya. Pemerintah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kan. Peningkatan koneksi internet juga udah luar biasa. Ini lagi-lagi untuk mendukung jalannya pemerintahan, masyarakat juga bisa mengakses dengan mudah. Tapi lagi-lagi kalau misalnya masyarakat itu sendiri belum ya cerdas tanda kutip ya Pak ya. Akibatnya banyak grup WA, banyak broadcast juga yang masuk. Ini bagaimana nih tanggapan dari pemerintah sendiri berkaitan dengan informasi yang belum tentu benar tapi sudah di-share sama masyarakat. Oke. Baik Mbak Ren. Masyarakat diharapkan lebih cerdas dan bisa memilih dan memilah informasi-informasi yang masuk baik dari media sosial maupun dari manapun, sehingga kalau perlu bisa dikonfirmasi dulu. Jangan langsung kemudian Sharing. Iya. Di-sharing dulu, disebarluaskan. Nah, ini menimbulkan suatu kesalahpahaman, biasanya belum tentu benar, tapi menganggapnya masyarakat itu sudah benar. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada masyarakat sekali lagi untuk bisa memilah dan memilih informasi yang akurat dan sekaligus cek and recheck, konfirmasi dulu kepada sumber yang yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, lembaga penyiaran memegang peran penting dalam hal ini menurut saya, karena akan menjadi rujukan oleh publik. Ini menjadi tantangan bagi industri penyiaran untuk menyajikan informasi yang benar dan terpercaya. Demikian Mbak Reni, menurut hemat kami. Iya, baik. Jadi memang jadi rujukan yang benar dan terpercaya ini merupakan tanggung jawab besar buat media juga ini ya Bu Dindy ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi tapi tidak memberikan solusi. Ini jadi nanti salah kaprah begitu ya. Betul. Baik, lagi-lagi hal positif selalu ada di tengah sesuatu yang terjadi. Tidak juga sama juga dengan pandemi COVID-19 ini, banyak juga hal-hal positif yang kita dapat. Kalau dari KPID sendiri bagaimana menilainya Bu dari lembaga penyiaran juga nih? Iya, itu tadi hal-hal positif yang kita dapat kalau kami dari sektor informasi dan komunikasi itu ya itu tadi hikmahnya gitu ya Pak Narno. Jadi tidak semuanya berdampak negatif. Benar. Dalam pandemi ini kita harus pintar mencari hikmahnya gitu ya. Hikmahnya ya itu tadi masyarakat jadi semakin sadar dengan digitalisasi gitu ya. Digitalisasi ini identik dengan media baru. Media baru ini identik dengan media sosial gitu kan. Nah, media sosial itu identik dengan tsunami informasi kalau saya bilang ya. Karena semua orang itu yang punya akun media sosial itu adalah broadcaster, penyiar. Dia akan memberikan informasi apa saja yang dia mau gitu. Ini kan kayak tsunami, kita diberondong dengan berbagai macam informasi. Makanya tidak bisa yang namanya media sosial itu menjadi sumber informasi. Nggak bisa gitu. Saya ingin garis bawahi itu. Seharusnya di masa pandemi ini masyarakat sadar, oh ternyata kemarin saya menolak jenazah itu salah gitu kan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Nah, terkait dengan informasi, kalau tadi kaitannya dengan ekonomi gitu ya, aktivitas ekonomi melalui digital ini juga luar biasa. Meningkat 600% menurut beberapa informasi yang menurut saya juga akurat ya, meningkat 600% dari sebelum masa pandemi gitu. Kalau saya bilang sih ini juga sesuatu yang positif gitu. Benar. Tadi kalau ada Pak Agus menyatakan, aduh bingung nih kita sebagai masyarakat yang terdampak COVID gitu ya.
saya melihat banyak yang kemudian berinovasi, berinovasi untuk menghidupkan ekonomi keluarganya. Tiba-tiba kreatif ya Bu? Tiba-tiba kreatif dan mereka sadar penuh bahwa dia harus menggunakan fasilitas informasi dan komunikasi digital gitu. Ya. Dan itu menurut saya positif gitu. Karena sekali lagi menjadi masyarakat digital ini nggak bisa kita tunda. Mau tidak mau kita harus masuk ke dalam era digitalisasi ini. Nah, ya hikmahnya itu ada pandemi sehingga semua masyarakat dipaksa untuk belajar digitalisasi, ikut masuk di dalamnya gitu ya. Dan harapannya itu tadi cerdas gitu. Bertanggung jawab dan bisa memanfaatkan secara positif dan memberikan dampak secara positif. Kalau menurut saya begitu. Baik, jadi tatanan new normal bukan hanya bisa kita lakukan di lingkungan aja, tapi juga di grup WhatsApp ya harus ada tatanan new normal nih. Jadi jangan asal share broadcast aja ya Bu ya. Betul. Baik, kita break dulu Bapak Ibu, kasih informasi yang mau lewat dan juga kasih waktu untuk keluarga FAS yang mau ikutan bergabung lewat 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 081578709640.